tensinya dia akan semakin lemah. Kalau ada kondisinya lagi akan muncul, dicegahnya. Jangan muncul. Kalau hal itu sudah bisa kita lakukan, energi yang kita miliki, usaha ini, kebiasaan yang tidak baik yang ada dalam kebiasaan kita apa? Kita ketahui. Kita coba kurangi sedikit demi sedikit. Nah, usaha saya mengajak ibu bapak bahwa dalam kehidupan ini ada tugas utama. Jangan sampai tugas utama itu tidak diutamakan. Tugas utama itu diabaikan atau dilupakan. Karena itu tugas utama tidak bisa dibantu, minta bantuan pada orang lain bisa, dibantu orang lain nggak bisa. Semua tergantung pada diri kita sendiri. Menjadi baik atau bermanfaat itu tergantung pada diri kita sendiri. Maka menyisihkan waktu, menggunakan waktu pada kesempatan ini tadi di awal, saya sampaikan apresiasi kepada ibu bapak. Mari kita jaga kebiasaan baik yang sudah kita miliki untuk berbuat baik ini, karena dari perbuatan baik kita bisa menjadi orang baik. Dan itu tugas utama dalam kehidupan kita. Tugas berikutnya banyak, tapi yang utama ini mesti kita ketahui, jangan sampai kebalik. Setelah kita terlahir, ibu bapak mengambil keputusan yang tentunya itu tepat bagi Anda masing-masing. Apa itu? Ngambil sebagai perumah tangga, cari pasangan, dan aktivitasnya. Punya anak, punya cucu, punya lain-lainnya keluarga besar itu. Punya pekerjaan, kehidupan di masyarakat, dan lain-lainnya. Nah, itu tugas berikutnya selain untuk bagaimana membuat diri kita ini menjadi baik dan bermanfaat, dan agar kehidupan kita ini mengarah pada tujuan daripada kehidupan, itu tujuan utama kita gunakan. Tugas kedua tadi, ibu bapak rumah tangga, buat perusahaan, buat pekerjaan, berinteraksi dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Nah, ini sarana untuk melakukan perbuatan baik. Jadi tugas berikutnya untuk menunjang tugas utama, bagaimana kita menjadi orang yang baik. Nah, inilah sebelum saya mengajak ibu bapak, saya menyampaikan usaha yang benar dan berpikir yang positif. Hal ini, pijakan ini mesti kita ketahui terlebih dulu. Oh, dalam kehidupan ini ternyata ada tugas utama kita dalam menjalani kehidupan, yaitu membawa hidup kita ini menjadi orang baik, membawa kehidupan kita ini menjadi orang yang berguna, membawa langkah kehidupan kita ini ke arah pada tujuan daripada kehidupan. Yaitu tidak akan berulang kali terwujud lagi. Kalau terwujud lagi ya lagi-lagi akan mengalami yang dialami mendiang Bapak Rudi Cahya Hartono. Apa Bu ini Bu? Kematian. Kalau terwujud lagi, lagi-lagi akan muncul kelahiran, itu akan terjadi kematian. Nah, belum sampai pada tujuan. Maka tujuan kita supaya tidak terwujud lagi, sudah tidak terlahir lagi, supaya sampai pada tujuan. Sekarang saya akan ajak ibu bapak untuk berpikir yang positif itu adalah tugas utama kita. Kalau orang lain menilai saya, mengatakan saya macam-macam bante, padahal saya positif kepada orang lain. Nah, ini sering bias. Sering terpancing, sering melupakan tugas utama kita. Semestinya tetap kita berusaha untuk berpikir yang positif. Walaupun orang lain, tatkala kita berpikir yang positif terhadap orang tersebut belum tentu berpikir baik kepada diri kita. Jangan terpancing,
Jangan terkondisikan, terpicu oleh kondisi itu. Kalau terpicu Bante, terpancing Bante. Aku kan mau ingin membela diri sebenarnya Bante. Aku ini tidak orang jahat-jahat amat loh Bante. Kalau nggak dipancing gitu saya juga Ibu Bapak. Ketika argumentasi itu kita gunakan, kita lepas untuk menjaga pikiran kita yang positif tadi. Nah kita itu mengerjakan bukan tugas utama kita. Di situ kita sudah keluar dari mana yang semestinya kita jaga, kita kerjakan tugas utama kita. Nah kita sudah mulai bergeser. Seharusnya kita tetap saja berpikir yang positif. Walaupun orang lain itu negatif Bante, ya itu karena urusan orang lain. Itu tugas orang lain, bukan tugas kita. Tapi ini sering. Loh kalau dia positif Bante, saya positif ya bisa cengli Bante. Kalau orang lain negatif masa saya suruh positif Bante? Iya karena itu tugas utama kita. Menjaga pikiran kita tetap positif walaupun kondisinya negatif. Waduh Bante, itu kan sulit Bante. Bu, Bapak, sering kan saya menyampaikan teori ini, sulit itu tatkala kita belum bisa. Jadi apa sajalah pokoknya yang belum bisa itu pasti sulit. Apa saja itu, jangan menjaga pikiran yang abstrak. Yang lain-lain loh, kalau kita belum bisa, sulit. Justru karena sulit itu, pijakan kita untuk berpikir, langkah kita untuk memulai. Mulai apa? Berlatih, belajar. Jadi suatu saat kalau kita sudah bisa menjaga pikiran yang positif, suatu saat loh ya, suatu saat. Karena ini kan teori tentang berpikir positif. Kita semua belum tentu loh, belum tentu ini. Kita jujur saja belum tentu. Apalagi kalau terpancing tadi. Enggak mudah itu, enggak mudah. Lantas kesimpulan pada umumnya kita mengatakan itu kan enggak mudah Bante. Betul, saya setuju. Justru dari itulah kita mulai berpikir tidak mudah. Justru dari situlah kita mulai untuk berlatih. Supaya apa? Supaya kita bisa menjaga, mengerjakan tugas utama dalam kehidupan kita, yaitu menjaga pikiran kita. Pikiran yang positif itu. Walaupun kondisinya tidak baik. Karena kondisi tidak baik itu bukan tugas kita, itu di luar tugas kita. Kalau sampai kita kepancing, kita bergeser. Yang tidak seharusnya kita kerjakan, kita kerjakan. Ci, jangan gitu dong. Saya kan tidak seperti yang Ci katakan itu. Nah itu kita sudah ngambil porsi orang lain tuh. Kok? Engkau dapat dari informasi siapa? Dari mana dapat informasi itu? Lalah dadaku, lihatlah isi hatiku. Wah, seperti syair lagi. Misalnya kita tambah sedikit puitis begitu. Informasi yang engkau dapatkan itu salah. Saya tidak seperti apa yang engkau pikirkan itu. Bu, Bapak, ketika kita mencoba untuk menjelaskan itu, ingat itu bukan tugas kita lagi. Bukan tugas utama. Tugas utama kita adalah menjaga pikiran yang positif tadi. Tatkala kita sudah berpikir yang positif, orang lain berpikir negatif pada kita. Dia gayanya positif. Pasti dia itu ada pamrihnya. Pencitraan dan lain sebagainya. Makin kenceng ini kondisi ini. Bu, Bapak ingat, kita dalam kehidupan ini mempunyai tugas utama. Tugas itu tidak bisa diambil alih orang lain. Maka ini saya ajak memahami tadi di awal. Oh, tugas utama kita dalam kehidupan ini menjadikan diri kita ini orang baik, menjadikan kehidupan kita ini bermanfaat, agar langkah kehidupan kita ini menuju pada tujuan dalam kehidupan. Salah satunya
Ya itu tadi kita hendaknya mengerjakan tugas kita. Tugas kita menjaga pikiran agar pikiran tetap positif. Apakah ada cara lain Bante selain itu tugas utama kita? Menjaga pikiran kita agar tetap positif. Kalau dikatakan macam-macam orang lain padahal kita enggak berbuat macam-macam. Bu, yang lainnya adalah kalau tetap menjaga pikiran tadi tidak mudah karena belum bisa, ada pendukung yang lain cara untuk menjaganya. Jangan menggunakan argumentasi pada umumnya. Saya tidak salah Bante, saya berpikir positif Bante, dia berpikir negatif. Kan wajar kalau saya meresponnya, itu argumentasi umum. Itu tidak akan menyelesaikan masalah. Itu tidak menjaga pikiran kita, tidak mengerjakan tugas utama kita. Lantas bagaimana pemahamannya Bante? Tatkala ada kondisi seperti itu tidak lain adalah buah daripada perbuatan kita yang masak. Kita berpikirnya secara buddhistis karena kalau tidak itu milik kita, tidak akan datang pada diri kita. Orang yang berpikir negatif pada diri kita sesungguhnya adalah dia hanya memasakkan kondisi untuk masaknya, matengnya, membuahkan karma buruk kita. Nah, kalau kita bisa memahami begitu, kan kita tidak menyalahkan orang lain. Karena itu tidak lain adalah buah karma buruk kita melalui orang tersebut yang berpikir negatif. Tapi ini ibu bapak lagi-lagi mudah kita mengerti dan pahami. Tapi untuk mengimplementasikannya diperlu latihan dan kesungguhan. Kalau mengerti saya yakin semua ini mengerti itu. Tapi ketika kita mendapatkan kondisi itu tidak mudah. Bu, bapak, saudara-saudari sedama. Apakah orang yang berpikir tidak baik itu tadi mesti orang lain? Tidak. Bisa orang-orang dekat kita, bisa. Masa begitu Bante itu curiga? Enggak curiga. Apakah orang dekat-dekat Anda sudah arahat? Apakah sudah arahat? Pertanyaan ini belum. Kalau masih putu jana, bisa jadi ibu bapak. Wong contoh sederhana saja misalnya. Ini contoh loh ya, jangan sampai nanti ini dikira ini request loh ya. Contoh gitu, karena biasanya nyampaikannya dikira request nanti lain lagi ceritanya. Misalnya ada makanan ya, es krim yang jenisnya macam-macam gitu ya. Anaknya berharap yang disukai entah rasa apa itu. Rasa kedondong kah, rasa pisang kah, rasa apa gitu. Pokoknya dia suka kepada apa yang dia sukai. Tahu-tahu itu sudah diambil dulu anggota keluarga atau orang tuanya. Berubah sudah mukanya. Bacaan muka berubah itu apa? Pikiran, papa, mama, ya, aku suka itu tadi sudah diambil duluan. Apakah itu wajar? Wajar. Sebelum arahat, pikiran-pikiran seperti itu pasti bisa muncul. Nah maka ibu bapak argumentasi umum tadi, jika saya kan tidak berbuat negatif pada Anda. Sewajarnya, sepatutnya Anda jangan begitu dong. Itu argumentasi umum. Kita dihadapkan fakta, walaupun kita nggak berpikir negatif, orang lain bisa juga berpikir negatif pada diri kita. Selain kita jangan masuk ranah orang lain karena itu bukan tugas utama kita, cara untuk membantu kita berlatih adalah yang datang pada diri kita itu sesungguhnya adalah buah daripada perbuatan kita. Kalau kita berpikir dia memang orang keterlaluan, dasar sionya sio kambing, wah nyalakan sio lagi gitu. Ya misalnya itu akan terus
Cara berpikir itu akan membuat apa? Pikiran positif tidak akan terjaga, pikiran negatif malah terjaga. Kalau nggak percaya, buka nanti Dhammapada Sair 3 dan 4. Kalau di rumah nanti punya ya, bisa dibuka. Ia menghina saya, ia memukul saya, ia mengalahkan saya, bahkan lebih jauh lagi, ia merampas milik saya. Tatkala orang berpikir demikian, kerjanya pikiran itu, maka pikiran itu akan terus tumbuh berkembang dengan pikiran yang negatif. Tapi kalau faktanya dia memang menghina, memukul, mengalahkan, merampas saya, Bante, ya itu fakta. Tapi fakta bisa diselami lagi. Kenapa fakta itu bisa terjadi? Oh, itu tidak lain adalah bayanganku sendiri, buah karmaku sendiri. Kalau itu bukan buah karmaku sendiri, kalau bukan bayanganku sendiri, tidak mungkin ikut aku. Ketika aku duduk, bayangan duduk. Ketika aku berdiri, bayangan juga ikut berdiri. Pemahaman itu diharapkan Ibu Bapak bisa membantu kita. Supaya apa? Kita bisa menjaga pikiran kita yang positif walaupun kondisinya itu tidak bersahabat. Karena itu tidak lain buah karma kita yang telah masak melalui mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari sedama. Karena yang kedua itu maksud saya Dhammapada yang nomor 4, tadi nomor 3, itu balikannya. Jika orang tidak berpikir, ia mengalahkan saya, ia memukul saya, ia merampas milik saya. Jika pikiran tidak berpikir demikian, ini balikannya. Walaupun faktanya bisa jadi demikian, pikiran yang positif itu bisa dijaga. Karena dia tidak keluar dari pikirannya, dia tetap menjaga pikirannya. Lah supaya terjaga bagaimana Bante? Nah ini dalam latihan meditasi kalau vipassana itu kita dianjurkan sadar untuk menyadarinya. Ya, ini bantuan lagi. Itu tadi cara berpikirnya berbasis kepada karma yang datang pada diri kita itu tidak lain adalah itu milik kita. Sekarang ini bantuan lagi datang. Yaitu ketika mau menjaga pikiran yang positif, tapi pikiran yang negatif itu tetap muncul ya Bante. Yalah karena kita belum bebas daripada kekotoran batin, itu pasti bisa muncul. Nah bagaimana cara untuk mengatasinya? Nah kita dianjurkan sekaligus untuk mempraktekkan dalam latihan meditasi keseharian kita. Salah satunya faktor latihan meditasi itu mesti hadir adalah sadar atau kesadaran. Ketika pikiran dijaga agar tetap positif, karena terpicu oleh kondisi yang negatif itu, pikiran tetap muncul negatif. Sadar menyadari pikiran yang negatif itu telah muncul. Apabila sadar itu menyadari pikiran yang negatif itu telah muncul, walaupun diusahakan jangan negatif, tetap muncul. Tatkala sadar itu menyadari akan pikiran negatif itu muncul. Dia ibarat kuda yang liar, pikiran negatif yang muncul tadi sudah kita buatkan kandang. Atau ibarat kuda yang liar sudah kita ikat pakai tambang yang kuat yang namanya kesadaran itu. Maka pikiran yang muncul negatif itu tadi tidak akan jauh, artinya tidak akan berkembang menjadi sangat negatif. Itu saya tahu Bante sudah, karena saya sudah sering ikut latihan meditasi, misalnya. Tapi ketika itu saya latih, lepas sih Bante pikiran, misalnya Ibu Bapak. Iyalah, namanya kekuatan negatif pikiran lebih kuat dibandingkan latihan kesadaran untuk pengekang atau pengendali itu masih lemah. Terus Bante, ya mesti terus-menerus berlatih. Sampai suatu saat bisa digunakan. Bu, mau tanya ini sebelum saya lanjutkan. Api itu bisa enggak dipadamkan dengan air? Bisa enggak ya? Tanya lo, enggak boleh dicuekin loh.
Dicuekin Pak. Pak, api bisa enggak dipadamkan dengan air? Bisa, tetapi mesti juga sesuai. Kalau apinya besar sekali, airnya cuma 1 gayung, ya enggak bisa. Sama dengan kesadaran itu bisa untuk mengontrol akan munculnya pikiran negatif kalau kesadaran itu memang sudah terlatih, dilatih dan berkembang. Kalau kesadarannya masih lemah, ya sulit untuk bisa mengendalikan pikiran yang negatif itu. Tapi inilah kelengkapan-kelengkapan. Bu, Bapak, sebelum jauh kita bicara tentang pikiran, menjaga pikiran yang positif, berpikir yang positif, karena masih ada nanti pilihan yang kedua, yaitu usaha yang benar. Ciri daripada pikiran yang positif sesungguhnya adalah, nih, kalau benar-benar kita sudah bisa menjaga, pikiran kita sudah menjadi positif, ya, cara berpikirnya akan menjadi pikiran itu sendiri. Jadi cara berpikir kita perlu kita tinjau nanti. Kalau cara berpikirnya tadi, ia menghina saya, ia memukul saya, ia mengalahkan saya, ia merampas milik saya. Kalau cara berpikirnya seperti itu, maka pikiran negatif akan tumbuh berkembang. Tapi kalau cara berpikirnya balikan dari hal itu, walaupun faktanya seperti itu, dia sebenarnya tidak menghina saya, dia sebenarnya tidak memukul, mengalahkan, merampas milik saya. Karena yang datang pada diri saya itu sesungguhnya adalah itu buah daripada perbuatan saya. Tatkala cara berpikir seperti itu kita miliki, maka pikiran positif kita akan tumbuh berkembang. Sekarang ciri daripada pikiran yang positif, tatkala kita sudah melatih dan menjaganya. Bu, Bapak, kita ini maunya hidup enak atau tidak enak? Sama. Saya mau nyocokkan saja. Inginnya hidup enak. Hidup kita Bapak Ibu ingin mudah atau sulit? Mudah, masih banyak lah. Panjang itu kalau kita tanyakan pasti gitulah. Ingin mudah, ingin enak gitu ya. Itu harus kita ketahui, kita sadari bahwa itu keinginan kita. Kita jangan melupakan itu harapan, itu keinginan kita. Sedangkan eksistensi kita, keberadaan kita di dunia ini, dua itu tidak bisa dihindarkan. Enak dan tidak enak, sulit dan mudah. Itu realitas hidup di mana kita. Nah, kalau kita cuma hanya ingin saja yang enak, yang mudah tadi, kita tidak hidup dalam realitas kehidupan ini. Nah, pola pikir ini juga harus kita perbaiki. Supaya apa? Supaya pola pikir itu menjadi pikiran yang positif, karena ciri daripada pikiran yang positif itu, kalau kita sudah melatih dan menjaga, walaupun hidup itu enak dan tidak enak, positif dan negatif, kondisi hidup itu negatif dan positif, tatkala kita sudah melatih dan menjaga pikiran itu menjadi positif, Ibu Bapak, yang negatif bisa diubah. Atau yang negatif tidak mengaruhi kita menjadi negatif. Tetap, walaupun keadaan negatif itu kita bisa menjaga pikiran yang positif. Yang negatif bisa menjadi positif. Yang positif, apalagi? Yang positif akan memudahkan orang kita untuk menjaga dan mengembangkan agar pikiran kita menjadi positif. Yaitu cirinya. Ketika pikiran sudah terlatih, pikiran sudah terjaga, pikiran telah tumbuh berkembang dengan nilai-nilai bajik yaitu positif, cirinya akan itu tadi. Negatif bisa menjadi positif, apalagi yang positif akan menjadi positif. Bu, Bapak, walaupun Anda kita tidak usah berdoa supaya hidup kita bahagia. Kalau pikiran kita sudah seperti itu, kebahagiaan itu tidak kita doakan pun. Kebahagiaan itu akan didapatkannya.
Contoh realnya Bante, gampang. Ini meja. Yalah Bante, aku tahu juga kalau ini meja. Ya ini meja. Meja ini berpotensi untuk bunyi. Begitu digebrak ya, dipukul, meja ini akan keluar bunyinya. Karena sebabnya telah ada, kondisinya telah ada, maka bunyi itu pun tidak usah kita doakan, saya akan gebrak supaya berbunyi. Enggak usah begitu. Semoga kalau saya gebrak ini meja ini akan berbunyi. Didoakan, namo tassa bhagavato gebrak. Tidak usah, karena ini rumus gitu loh. Demikian pula ketika pikiran yang terjaga, pikiran positif kita latih, kebahagiaan secara potensi kita lahir itu sudah membawa. Kebahagiaan dalam kehidupan kita pun akan kita dapatkan. Bahkan ibu bapak pikiran Sair Dhammapada 1 dan 2 membentuk, pikiran itu pelopor, pikiran itu pemimpin. Nah kalau pikiran kita positif, ya semuanya ucapan kita, perbuatan kita akan menjadi positif. Nah inilah ciri daripada pikiran yang positif, satu cara nanti kita bisa latih, bisa praktekkan. Karena itu tidak mudah, berarti kita belum bisa. Nanti kalau sudah menjadi mudah, berarti kita sudah bisa. Supaya bisa, kita mesti mau berlatih dalam kehidupan kita sehari-hari. Ingat, ada tugas utama yang harus kita kerjakan, yaitu menjaga diri kita untuk ke arah yang baik, menjaga diri kita supaya hidup kita ini bermanfaat, menjaga diri kita supaya langkah kita pada tujuan dalam kehidupan ini dengan menjaga pikiran yang positif. Sekarang pilihan kedua. Ramani sudah mau jam 11 atau belajarnya baru atau ini? Ramani Sherly, ini jamnya cepet banget nih. Nah lewat-lewat sedikit nggak apa-apa ya. Sekarang yang kedua, usaha benar. Ya seringkali usaha benar ini dianggap itu mata pencarian. Ya, yang usaha benar ini bukan mata pencarian. Usaha yang benar ini adalah bagaimana kita menjadikan hidup kita ini menjadi baik, bagaimana menjadikan hidup kita ini bermanfaat, bagaimana hidup kita ini akan mengarah kepada tujuan hidup. Tatkala kita hidup ini bisa melatih, mengembangkan usaha yang benar. Nah ini usaha yang benar itu juga bagian daripada meditasi juga. Jadi meditasi itu tidak harus misalnya duduk, itu kan posisinya duduk. Jadi meditasi itu salah satunya faktornya ada usaha. Kalau meditasi ketenangan, ya berusaha untuk menenangkan pikiran. Berusaha untuk mengembangkan ketenangan pikiran. Kalau lari, berusaha untuk mengembalikan pikiran kepada penenangan pikiran. Kalau meditasi samatha bhavana. Nah kalau meditasi metta bhavana sama, ada usaha mengembangkan sifat luhur dalam diri kita untuk diri kita. Semoga saya berbahagia. Setelah itu berhasil mengembangkan dalam diri kita untuk semua makhluk. Semoga semua makhluk berbahagia. Lah itu teorinya. Tapi pelaksanaannya juga berusaha. Jadi meditasi itu kalau nggak ada usaha, belum. Jadi usaha benar ini adalah bagian daripada jalan tengah itu usaha benar, perhatian benar, samadhi yang benar itu dikelompokkan meditasi. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kalau ibu bapak melatih mengembangkan usaha benar ini akan menjadikan diri kita orang yang baik. Akan menjadikan diri kita orang yang bermanfaat dalam kehidupan ini. Akan menjadikan langkah hidup kita ini kepada tujuan. Dengan usaha benar ini kita latih. Usaha benar itu mencegah munculnya hal-hal yang tidak baik dalam diri kita. Usaha benar itu mengikis keadaan yang tidak baik yang sudah menjadi kebiasaan diri kita. Dua-duanya ini
Masih ada, karena ciri putu jana itu hal yang tidak baik ini bisa muncul kapanpun loh. Ini melebihi demit loh, setan loh. Benar, demit itu kan di tempat-tempat yang dianggap itu angker saja kan, setan itu kan muncul. Tapi kalau pikiran negatif, wah itu bisa di dapur, bisa di ruang tamu, bisa di mana saja, bisa muncul itu. Lebih dahsyat ini kekotoran batin ini. Gitu. Nah, ciri daripada usaha benar itu bagaimana hal yang negatif ini tidak muncul. Kebiasaan yang negatif yang ada dalam kehidupan kita. Bu, punya kebiasaan negatif enggak, Bu? Bukan ada lagi lah, kita ini masih banyak gitu ya. Mudah kesinggung, mudah marah, kesel, ngambek. Nah, itu masih gudangnya lah kita ini, putu jana itu masih gitu. Nah, jadi kalau itu muncul, usaha benar untuk mencegahnya. Supaya jangan muncul. Kalau enggak muncul, lama-lama potensinya dia akan semakin lemah. Kalau ada kondisinya lagi akan muncul, dicegahnya. Jangan muncul. Kalau hal itu sudah bisa kita lakukan, energi yang kita miliki, usaha ini, kebiasaan yang tidak baik yang ada dalam kebiasaan kita apa? Kita ketahui. Kita coba kurangi sedikit demi sedikit. Nah, usaha benar ini mengarah ke hal-hal yang negatif yang ada dalam diri kita. Bukan mata pencarian. Jadi hal yang negatif akan muncul, kita cegah. Kebiasaan yang negatif yang masih ada dalam kehidupan kita, kita ketahui. Setelah kita ketahui, tidak kita biarkan saja. Biarlah saya kan belum arahat Bante. Nah ini nggak boleh. Memang kita belum arahat, tujuan kita arahat. Lah kalau kita belum arahat, lantas membiarkan hal-hal yang buruk itu kita biarkan, ya nggak mungkin kita bisa sampai tujuan. Sedangkan usaha benar tadi kan cirinya bagaimana menjadikan hidup ini baik, bagaimana menjadikan hidup ini bermanfaat, bagaimana hidup ini melangkah pada tujuan daripada kehidupan. Dimulai dengan mencegah munculnya hal-hal yang tidak baik tatkala dikondisikan atau terpicu oleh keadaan karena di dunia ini ada positif dan negatif. Terpicu itu kalau muncul dicegahnya, berusaha. Kadang-kadang bisa Bante, kadang-kadang nggak bisa. Nggak apa-apa namanya latihan. Nanti lama-lama kan bisa. Asal kita mau terus berlatih. Sampai mengikis hal-hal yang tidak baik yang menjadi kebiasaan kita, kita kerjakan dengan usaha benar itu. Kalau satu tahapan berkaitan dengan hal yang negatif itu sudah bisa kita selesaikan, usaha benar yang kita miliki, kita latih ini, kita gunakan apa? Untuk menumbuh kembangkan hal-hal yang positif secara potensi kita punya sejak terlahir supaya tumbuh berkembang. Bu, sudah biasa baca parita? Sudah, jaga, kembangkan. Bu, sudah biasa latihan meditasi walaupun sebentar? Sudah, jaga dan kembangkan. Sudah Bu latihan meditasi baca parita dan atasila? Belum Bante, coba cecap go. Kan begitu. Nah ini untuk memunculkan hal yang positif. Sudah Ibu Bapak menyisihkan sebagian miliknya untuk berbuat baik, minimal berbakti pada orang tua? Belum Bante, mulai. Karena apa yang kita cari kita dapatkan pada saatnya kita tinggalkan. Apa yang kita gunakan untuk berbuat baik, walaupun kita lupa, perbuatan baik itu tidak akan pernah lupa pada diri kita. Ini usaha benar, menumbuh kembangkan hal-hal yang baik yang ada dalam diri kita. Itu teorinya Bante, implementasinya dalam kehidupan sehari-hari bagaimana? Cara berpikir dan berusaha yang benar. Nah, karena sudah jam 11 ini ya, kita langsung singkat saja ya. Kita gabung ya, usaha benar dan berpikir yang positif ini bagaimana Ibu Bapak? Misalnya orang-orang dekat kita. Kita ambil contoh yang real sajalah, yang nyata ya, orang-orang dekat kita. Ibu Bapak mempunyai pasangan, Ibu Bapak mempunyai keluarga, Ibu Bapak mempunyai teman, atau orang baru bertemu juga dalam interaksi kehidupan sosial bermasyarakat itu bisa terjadi. Apabila
pasangan hidup Anda itu mempunyai pandangan. Berpikirnya itu tidak baik. Anda harus bisa memahami sisi positifnya dan benar. Bagaimana? Oh, inilah memang orang belum sempurna. Cara berpikirnya bisa baik, bisa tidak baik. Supaya apa? Upaya untuk mencegah hal-hal yang negatif dalam diri kita, berpikir kita yang positif itu supaya bisa muncul. Jangan malah ingat masa lalu. Baru waktu kenalan pertama, dulu saya sudah diperingatkan, ternyata benar. Nah, itu malah akan membuat apa? Gaduh cara berpikir. Kalau cara berpikirnya tidak benar, tidak baik, pasangan hidup Anda, orang yang dekat ini ya, kita ambil orang yang dekat, jangan sampai nanti pulang, nih tadi yang disampaikan Bante itu, kayak kamu loh ini. Nah ini malah bikin gara-gara saya ya, ini contoh yang terdekat. Ambil yang positifnya saja, karena orang yang belum mencapai keluhuran hidup itu bisa berpikir yang tidak baik. Tapi kalau misalnya berpikirnya baik, ucapannya tidak baik. Oh, dia cara berpikirnya bagus, sangat rasional, mengagumkan, brilian. Tetapi kok kata-katanya itu loh, nusuk, kata-katanya kasar, kata-katanya bikin terngiang-ngiang terus. Ibu bapak, agar berpikir kita tetap positif, usaha benar dalam kehidupan ini bisa kita lakukan, jangan lihat tutur katanya yang kasar, yang menyakitkan itu. Bisa jadi dia mempunyai perilaku, oh kata-katanya memang kasar, sering marah dan lain sebagainya. Apalagi kalau dengan bawahan, sering dimarahi, tapi begitu habis dimarahi langsung ditraktir. Wah itu kan ada positifnya juga. Jadi jengkelnya itu bisa hilang karena ya, kedermawanannya tadi, perilakunya itu baik. Bante, lah kalau berpikirnya jelek, ucapannya jelek, misalnya perilakunya juga jelek Bante, apanya yang harus diambil Bante? Bu, Bapak, kita kan mempunyai tugas utama dalam kehidupan ini. Tadi seperti yang di awal saya ajak, ayo kita ketahui bahwa hidup ini ada tugas utama. Tugas utama kita adalah bukan melihat kekurangan-kekurangan atau hal-hal yang tidak baik di luar diri kita. Tatkala pikirannya, ucapannya, perbuatannya, dan segalanya tidak baik, bagaimana reaksi pikiran kita? Kita harus bawa ke dalam tugas utama dalam kehidupan kita. Jengkel Bante. Nah itu yang mesti harus kita kerjakan. Bagaimana supaya kita tidak jengkel? Supaya tidak jengkel, sadar menyadari pikiran jengkel itu. Mengerti bahwa dia begitu ketemu kita, pasangan hidup, keluarga, teman, dan lain sebagainya, langsung kita ambil yang luas, itu tidak lain adalah buah daripada perbuatan kita. Karena kalau tidak buah dari perbuatan kita, tidak akan mungkin datang pada diri kita. Dengan cara berpikir demikian, dengan usaha untuk menyikapi kehidupan yang benar seperti itu Ibu Bapak, maka kita bisa membawa hidup ini dengan hal-hal yang baik. Kita hidup ini bisa bermanfaat dan kita bisa melangkah pada tujuan hidup. Itulah usaha yang benar perlu kita coba implementasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita bisa juga berpikir yang positif kendati kondisinya itu tidak seperti yang kita harapkan. Mau enak atau tidak enak? Enak. Mau susah atau sulit? Susah dengan sulit sama ya. Mau mudah atau sulit? Mudah. Ya kita pilihan yang bagus-bagus tapi kenyataan seperti itu tetap kita bisa menjaga diri kita dengan baik.
Saya kira ya, cukup sampai di sini Ibu Bapak. Sudah jam 11 lebih. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga semua makhluk berbahagia.